A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah judul yang dipilih pagi ini adalah terkait dengan ujian kesempitan ya, sahabat-sahabat. Kita lihat ada perkataan dari seorang sahabat Rasul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu pun kecuali dalam keadaan kecil kemudian membesar. Kecuali menciptakan musibah, Dia menciptakannya dalam keadaan besar kemudian mengecil. Gitu. Ya, jadi ya tentu ujian itu kan, musibah itu kan sebenarnya sesuatu yang atas izin Allah menimpa kita ya. Menimpa kita yang itu adalah bentuk teguran atau peringatan terhadap sebuah pola yang salah yang kita lakukan. Nah, artinya sebenarnya ujian atau musibah itu ketika kita ditimpa, kalau kita benar dalam menyikapinya, dia akan mengecil gitu, sahabat-sahabat. Cuman kan yang jadi persoalan kita nggak paham gitu, bagaimana cara menghadapinya gitu. Sehingga seringkali musibah itu kemudian bertambah ya. Karena ketika ditimpa musibah, orang itu kemudian tidak mampu bersabar dan kemudian mengikuti pola-pola yang salah sehingga menambah dosa begitu ya. Nah, karena musibah itu juga bentuk pembersihan sebenarnya ya. Kalau dosa-dosa yang kecil itu selesai dibersihkan dengan sholat gitu ya. Nah, dikatakan sesungguhnya dari waktu sholat ke waktu sholat itu membersihkan dosa-dosa yang kecil. Tapi ujian yang besar yang umumnya itu terkait dengan syirik ya. Kita menyerikatkan Allah karena mungkin tadi ya bergantung kepada yang lain atau berburuk sangka kepada Allah sehingga ya lebih yakin dengan alternatif ataupun pola solusi lain yang meskipun itu mungkin tidak baik, tapi kita ambil karena dalih satu kedaruratan. Nah, Allah kan maha pencemburu ya di situ ya. Jadi kalau Allah biarkan tentu kita akan semakin melenceng dan mempertuhankan ilah-ilah selain Allah gitu. Nah, jadi prinsipnya memang kalau segala sesuatu itu tumbuh, kalau musibah itu dia kalau benar menyikapinya, dia bentuk teguran yang difahami, kita koreksi, dia otomatis akan mengecil dan menghilang. Nah, cuman ya kembali bahwa dalam prakteknya memang tidak mudah karena dibutuhkan pemahaman ya terkait dengan cara membaca. Jadi kadang-kadang kita masih terjebak oleh fenomena sehingga kita seringkali menyalahkan orang gitu atau menyalahkan situasi dan keadaan. Baik, saya sambil share. Nah, itu yang pertama ya, sahabat-sahabat. Jadi kita tadabur, jadi kajian Rabuni sebenarnya lebih banyak tadabur Al-Quran ya. Kita tidak belajar dari sumber lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu sudah lengkap sebenarnya, hanya tidak mudah cara memahami dan mengoperasionalkannya secara benar. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengoperasionalkan Al-Quran secara benar? Maka tentu
harus ada bukti di level lahiriah dunia akan terjadi perbaikan sesuai dengan janji Allah atas setiap keadaan yang sedang kita hadapi hari ini gitu. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sebuah ketakutan dari kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang atasnya sholawat dari Rob mereka dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi kalau kita lihat kalimatnya ya secara detail, kita pasti gitu akan diuji dengan ketakutan. Nah, ketakutan itu bisa berasal dari kelaparan, dari kekurangan harta, ya, jiwa maupun buah-buahan. Masing-masing simbol ya, masing-masing ada artinya tuh gitu ya. Jadi kalau kelaparan ya kita takut nggak bisa makan, kita takut penghasilan kurang, masa depan seperti apa, banyak kebutuhan gitu ya. Nah sehingga ketika kita dipertakuti oleh syaitan ya dengan kefakiran, maka kita berbuat fahsya dan mungkar. Nah itu yang kemudian musibah akan bertambah besar gitu. Tapi Allah menyediakan ampunan, magfirah dan fadilah. Jadi harus mohon ampun dulu sebenarnya, ya. Harus tafakur, harus refleksi, harus mohon ampun agar bisa membaca kesalahannya di mana gitu. Nah, di balik itu Allah menyediakan karunia, ya. Atas semua kondisi ketakutannya ada jalan keluar sebenarnya dari sisi Allah gitu. Nah, tapi kan seringkali orang karena dipertakuti oleh syaitan mengambil langkah-langkah yang kemudian alih-alih mengurangi masalah, tapi yang ada menambah gitu. Nah biasanya karena kurang sabar ya, kurang sabar dalam menghadapi segala hal yang menimpa. Makanya di dalam derajat kesabaran pun bersabar ketika ditimpa musibah ya, bersabar dalam pukulan pertama ya, ketika musibah menimpa itu yang paling besar itu derajatnya. 900 gitu ya. Kalau sabar dalam taat, melaksanakan perintah itu 300. Sabar dalam menjauhi larangan 600. Ya. Jadi lebih sulit ya menjauhi larangan daripada membangun ketaatan dalam ibadah. Orang bisa sholat, bisa beribadah ya, tapi dilarang bergibah, dilarang menggunjing, dilarang iri, dengki. Itu hal-hal yang tanpa disadari dia tetap melakukan ya, meskipun dia juga sudah ibadah kan gitu ya. Jadi menjauhi yang Allah larang lebih sulit. Nah, lebih sulit lagi tadi bersabar ketika pada pukulan pertama. Karena tentu butuh pengetahuan. Makanya dalam ayat yang lain di kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir dikatakan bahwa bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang kau belum punya pengetahuan yang cukup tentangnya. Jadi kalau orang tidak membaca Al-Quran, tidak memperdalam agama, pasti akan bingung menyikapi fenomena dunia. Kalau dia bingung dalam menyikapi fenomena dunia, maka dia akan bergerak salah, alih-alih musibah itu mengecil, yang ada tambah besar gitu ya. Nah, jadi tadi kelaparan ya banyak ketakutan, masa depan, kekurangan harta itu kalau yang sudah punya itu takut habis sehingga ditimbun gitu ya. Nah, kekurangan jiwa ya tentu tadi ya, baik itu kehilangan orang yang dicintai ya,
ataupun tidak punya kemampuan yang cukup ya, ketika harus mengerjakan sesuatu sehingga jadi minder gitu ya. Dan buah-buahan itu banyak usaha hasil usaha yang kita upayakan ternyata tidak membuahkan hasil gitu ya. Nah, jadi bisa putus asa tuh gitu. Sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan dengan tadi mungkin entah itu bisnis gitu ya, sudah dibangun tapi tiba-tiba di ujungnya tidak membuahkan hasil gitu kan. Nah, sehingga orang putus asa dan tadi menjadi lemah ya untuk berusaha kembali. Padahal seringkali ketika dalam keadaan terpukul, orang harus punya semangat untuk bangkit lagi kan gitu ya. Dan sebenarnya tidak ada tuh sesuatu yang kalau hasil usaha kita gagal, yang gagal itu hasil akhirnya gitu. Tapi dalam upaya ke sana, kita sebenarnya sudah mengumpulkan bekal untuk melakukan koreksi dan refleksi. Jadi untuk membangun dalam upaya yang kedua atau yang ketiga harusnya lebih cepat. Karena kita belajar dari yang pertama, pengalaman gagal, itu apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya, sehingga ketika kita berusaha lagi, tidak mengalami hal yang sama dan bisa membangun dengan lebih cepat. Tapi kalau orang tidak paham kesalahannya di mana kan, ya coba usaha lagi ya salah lagi, usaha lagi ya salah lagi, misalkan bisa begitu kan. Nah, tapi kemudian tadi orang-orang yang akan diuji dengan sebuah ketakutan dari berbagai arah, ya itu diberikan kabar gembira, yaitu bagi orang-orang yang sabar. Ya. Nah, kalau mereka sabar dan mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Jadi itu bukan hanya untuk kematian, kalimat bukan untuk ketika menghadapi kematian saja ya. Ya, tapi kehilangan ya, segala macam bentuk yang hilang ataupun tertimpa masalah, musibah, ya itu yang kita ucapkan gitu. Doanya itu gitu. Seperti ada kesadaran bahwa segala sesuatu itu dari Allah, ya Allah yang berhak ngambil ya. Kalau Allah ngambil, itu pasti ada sebuah kebaikan di balik kenapa Allah ambil itu gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sesuatu hilang, maka kita kembali ke Allah gitu ya. Kita bertanya lagi, ya Allah, segala sesuatu atas pengaturanmu, apa yang terjadi atas izinmu, dan pasti ada kehendakmu di situ. Nah, beri hamba pemahaman untuk bisa membacanya dengan benar, ya. Ya, nanti Allah akan kasih, gitu ya. Jadi kalau yang diambil sesuatu yang tidak baik menurut Allah, padahal menurut kita itu baik, kalau kita sabar, Allah kasih yang betul-betul baik menurut Allah, gitu. Dan pasti menurut kita baik, gitu. Cuman kan kita duluan berprasangka sebelum selesai Allah membacakan ayat, gitu ya. Nah, dikatakan bagi mereka itu yang bersabar dan mengucapkan innalillahi tadi, nah mereka atasnya diberikan salawat dari Rob. Ya. Salawat Rob itu maksudnya dunia yang seharusnya dia peroleh, yang terbaik itu Allah datangkan dalam keadaan tertunduk gitu ya. Jadi Allah akan format dunia kita sesuai yang paling baik yang menjadi bagian kita. Itu ditasbihkan seluruh ciptaan itu untuk mendatangi orang itu. Jadi kadar rizkinya dibuka gitu ya, yang tadinya dibatasi dibuka, dan dunia yang seharusnya menjadi miliknya didatangkan. Tapi itu prosesnya dimulai dari diuji dulu dengan banyak kehilangan tadi ya. Sebenarnya kan kehilangan itu juga bisa jadi karena itu tidak baik bagi kita gitu. Nah, jadi mereka itulah orang yang memperoleh petunjuk ya. Jadi petunjuknya adalah semua ayat Allah didatangkan dan dia mampu bertasbih menggunakan ayat-ayat itu. Jadi mengalir kehidupannya mengikuti petunjuk Allah ya. Jadi semua gelar dunia yang didatangkan itu yang ditempuh ya dengan pertolongan Allah. Makanya ada rahmat di situ.
Nah itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian kita lihat di Quran Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 177. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, kemelaratan, dan ketika dalam perjuangan, sedang berjuang gitu ya, menghadapi sesuatu, mau itu peperangan ataupun hal lain ya, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bisa tetap bersabar dalam segala kondisi, ya, baik sedang dalam kesempitan maupun kesusah payahan, ataupun ketika sedang berjuang, kan berjuang belajar juga, berjuang untuk memahami ilmu juga pasti ada kesulitan ya. Tapi kalau bisa bersabar di situ, ya mereka itu yang disebut orang-orang bertakwa gitu. Jadi ini salah satu definisi takwa di Al-Qur'an adalah orang-orang yang bisa bersabar dalam segala keadaan gitu ya. Nah, ini yang penting kenapa kemudian kita harus bersabar agar dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, karena itu dijelaskan di Quran surat At-Tolak, Quran surat 65 ayat 2 sampai 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan baginya jalan keluar. Kalimatnya itu dijadikan ya, yaj'al lahu ya. Jadi dijadikan itu dari yang tadinya buntu tiba-tiba Allah buatkan sebuah jalan gitu. Ya, dibuatkan sebuah jalan gitu ya. Jadi kalau dengan kalimat ini bisa dilihat bahwa Allah menjadikan baginya jalan sebelumnya memang buntu gitu. Ya, sebelumnya memang buntu, tidak ada jalan, tiba-tiba ketika mereka bertakwa, Allah jadikan jalan. Ya, sama dengan kisah Nabi Musa ketika membawa Bani Israel sampai ke laut, kemudian nggak ada jalan gitu untuk melarikan diri. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk memukul tongkat dan Allah belah lautnya sehingga bisa berjalan melintasi laut begitu ya. Kan tadinya nggak ada gitu, tapi kemudian Allah jadikan jalan gitu dengan kuasanya gitu. Nah, jadi tadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan baginya jalan keluar. Gitu. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini memang sulit ya, sahabat-sahabat. Karena manusia itu manusia yang kadang baru bisa tenang kalau sudah ada arah yang jelas gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan belum tahu dari mana ya solusinya, seperti apa, kemudian jalan untuk menghadapi persoalan, belum ada yang menjamin gitu ya, belum ada kelihatan solusi, biasanya kalah oleh ketakutan dan kepanikan. Padahal di sini Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Tidak disangka itu sama sekali nggak terduga. Ya, sama sekali nggak terduga. Ya tadi ketika Nabi Musa membawa Bani Israel ke batas laut, ya nggak kelihatan, nggak ada jalannya gitu ya. Tapi kemudian Allah beri jalan keluar dan rezeki dari yang tak disangka. Lautnya dibelah, kemudian mereka bisa menyeberang. Tapi setelah Bani Israel selesai menyeberang, diikuti oleh tadi ya Fir'aun dan tentaranya. Nah, laut yang di belakangnya mereka, yang sudah dilewati oleh Bani Israel, ditutup lagi oleh Allah kan, ditenggelamkan gitu. Jadi ya luar biasa tuh, rizki tak disangka karena lautnya yang sudah dilewati Bani Israel, yang sedang dilewati Bani Israel tetap dibelah, yang dilewati oleh pasukannya Fir'aun langsung ditutup lagi gitu ya. Nah, itu kan bentuk rizki yang tidak disangka gitu ya. Kemudian dilanjut kalimatnya, dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, niscaya dia mencukupi. Ya, artinya Allah cukup ya, nggak butuh yang lain gitu. Tapi barang siapa yang memang tawakal atas Allah, Allah cukup gitu. Cuman persoalannya itu kita seringkali menserikatkan. Jadi tawakal pada Allah, tapi juga
bergantung kepada yang selain Allah gitu. Nah, bahwa kemudian kita menempuh upaya lahiriah melalui sarana yang ada di bumi, itu sih ditempuh aja secara lahiriah, tapi jangan bergantung ke situ. Misalkan orang sakit, ketika dia ingin kesembuhan, maka dia harus ikhtiar dan kesembuhannya serahkan pada Allah gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika dia menempuh entah itu jalur medis, ya kedokteran modern ataupun jalur alternatif, dia sering kemudian menggantungkan kepada sarana. Ya, sarananya ditempuh aja, datang ke dokter gitu, tapi tetap sembuh atau tidak sembuh lewat jalan itu ke Allah ya serahkannya. Nah, jadi dia bisa jadi di satu sarana diuji coba ternyata belum sembuh, ya kemudian mohon lagi ke Allah sambil dilakoni lah begitu ya upaya pengobatannya dengan sabar. Ketika dananya sudah habis, tinggal terbatas, maka dia mencari alternatif jalan lain yang lebih terjangkau sambil tetap bergantungnya hanya pada Allah. Jadi itu maksudnya ya. Ya, kalau misalkan tadi dana sudah habis, lewat satu jalur pengobatan tidak kunjung sembuh, kemudian dia harus berhutang sana-sini, memaksakan diri menempuh jalur yang sama, sampai terlilit berbagai hutang misalkan. Nah, artinya dia terlalu yakin juga dengan sarana yang satu itu gitu. Jadi Allah tuh tidak akan menguji di luar batas kemampuan. Ya, jadi kita untuk pindah dari satu sarana dan sarana yang lain pun bentuk bertasbih untuk mengecek atau melihat jangan-jangan dari sini Allah kasih, oh bukan, ya sudah jalan lagi, sama dengan buka usaha. Ya, buka satu usaha kemudian tidak berhasil, kemudian refleksi baik cara tadi ya membangunnya ataupun bidangnya. Kalau ternyata dari usaha yang pertama belum berhasil, dia pindah ke sarana yang lain sambil melakukan refleksi dari yang sebelumnya, tapi ke Allah gitu. Bergantungnya di mana tuh titik simpanannya dia, ya rezekinya ada di sarana yang mana gitu kan ya. Tapi kalau misalkan bergantung kepada bentuk sarananya, orang bisa menginvestasikan semua waktunya, uangnya untuk hanya membuka satu, karena dia merasa kalau itu berhasil pasti semuanya selesai gitu ya. Nah, itu jadi memang nggak mudah ya sahabat-sahabat, bahkan untuk tawakal ya. Nah, jadi Allah mencukupi sebenarnya kalau kita hanya kepada Allah gitu. Sarana ditempuh tapi tawakal hanya kepada Allah saja. Allah akan mencukupi. Allah akan menunjuki sepanjang perjalanan ya, terkait saluran-saluran yang harus dia tempuh ya. Mungkin bukan di situ yang solusi sesungguhnya, tapi atas izin Allah kita diberi pengalaman dan pengajaran melalui pilihan-pilihan yang sebelumnya. Meskipun sebenarnya bukan di situ, tapi itu harus dilewati karena akan bertambah ilmu dan pengenalan terhadap Allah gitu ya, hingga dia ketemu ke sarana yang sesungguhnya. Nah, kemudian dilanjut, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusannya ya. Jadi Allah itu punya urusan ya. Manusia pun hadir ke dunia semua punya batas waktu ya, usia kan, sampai ajal gitu. Nah, dia akan mengalami semua yang Allah sudah desain gitu. Jadi dia pasti akan melewati rute takdir yang sudah Allah desainkan bagi dia gitu ya, hingga tuntas. Makanya ajal itu tidak akan datang kecuali setelah disempurnakan rizki. Ya, rizki itu artinya semua bentuk pola kehidupan yang harus dia lalui itu akan diselesaikan dulu. Nah, persoalan dia mampu mengambil karunia di balik setiap gelar itu, ya itu hal lain, gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan atau kadar, gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita semakin kuat wadahnya, semakin pandai, semakin bisa membaca, ya bentuk rizki yang mampu kita peroleh, ya, yang tertakdirkan. Jadi
Kalau kadar ukuran, kalau takdir, kadar itu sudah diwujudkan di dunianya gitu ya, maka itu sesuai dengan kesiapan wadah gitu. Jadi manusia sebenarnya memang fokusnya adalah menyiapkan wadah gitu. Kalau sekarang diuji dengan berbagai hal yang sulit, ya itu sebenarnya bentuk Allah menyiapkan wadahnya supaya mampu menjadi orang yang lebih sabar, lebih tawakal, lebih ikhlas gitu ya, lebih ya tadi ya ridho gitu ya dengan semua kehidupan, karena itu ada fungsi semuanya itu untuk membangun diri orang itu gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini beberapa hadis ya. Ini dari riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Jadi memang barang siapa yang berusaha bersabar, berusaha tuh belum tentu berhasil, tapi ada upaya gitu ya. Nah, itu bentuk doa amal, sahabat-sahabat. Jadi amal soleh yang sifatnya internal. Jadi kalau ditimpa sesuatu, berusaha dulu untuk sabar meskipun panas gitu ya. Nah, dengan cara itu nanti Allah akan anugerahi kesabaran. Gitu. Nah, tentu ya sesuai batas yang mampu aja gitu. Tapi seminimalnya ada upaya gitu. Nah, semakin hari, semakin Allah tambah kesabaran, batas upayanya itu akan makin panjang gitu ya. Bahkan kalau sabarnya sudah full, Allah seringkali pertolongannya di ujung gitu ya. Para nabi, para rasul dan pengikutnya yang berperang bersama-sama dengan nabi itu sampai mengatakan saking pertolongan Allah itu diundur mungkin ya di ujung, karena itu diuji keyakinan. Mereka sampai berdoa, ya Allah kapan kiranya pertolonganmu datang gitu ya. Tapi Allah langsung menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat gitu. Jadi Allah tuh kadang hanya ingin melihat sejauh apa nih tingkat keyakinan, tingkat kesabaran ya dalam menanti pertolongan Allah. Karena menunggu atau menanti pertolongan Allah itu masuk dalam bentuk ibadah, sahabat-sahabat. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sholat gitu ya, zakat, haji, bukan. Tapi menunggu pertolongan Allah, ya itu juga bentuk ibadah gitu. Jadi semakin dia bisa panjang menunggu ya janji Allah dengan melakukan yang mampu sambil tawakal, itu ibadah terus itu dihitungnya gitu ya. Dan ibadah itu akan meningkatkan keimanan. Ibadah akan menambah cahaya, sehingga dengan bentuk kesabaran itu Allah akan anugerahi banyak pengetahuan. Makanya di balik sabar baru bisa menghadapi ujian dan memperoleh hikmah gitu. Tanpa sabar dan sholat gak akan mampu gitu ya. Nah, jadi kesabaran itu adalah anugerah yang paling tinggi, karena tadi untuk bisa bertakwa aja harus sabar kan. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa ketakutan ya. Dan mereka mengatakan innalillahi ya. Nah, maka salawat dari Rob dan rahmat baru diberi. Mereka itu orang yang diberi petunjuk ya. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Dan kalau bertakwa, maka Allah beri jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka gitu. Jadi itu runutan ya, sahabat-sahabat. Jadi ada tahapan gitu untuk menuju ke sana. Nah, kalau tanpa sabar, semuanya gagal gitu, nggak akan ada yang bisa diperoleh. Gitu. Nah, kemudian kita lihat hadis qudsi. Ya, ini Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku turunkan ujian, ya, kesulitan dan kesempitan kepadanya. Hal itu agar ia memohon kepadaku. Ya. Jadi memang manusia itu yang paling penting itu terkonek dengan Allah ya. Hari ini mungkin kita baru bisa terkonek dengan Allah dengan diberi ujian, ya, kesulitan dan kesempitan. Jarang orang yang diberi kelapangan bisa connect, ya.
Nanti kan yang Allah inginkan itu koneksinya nggak terputus mau dalam keadaan susah ataupun senang gitu. Jadi yang paling utama bukan keadaan susah atau senang, tapi koneksinya sebenarnya. Jadi agar koneksi itu permanen dan tidak putus-putus, maka Allah harus ajarkan atau biasakan orang itu berdoa. Dan yang paling ampuh adalah dengan diberikan ujian kesulitan. Nanti ketika setelah diberi ujian kesulitan, sering Allah kasih jalan ke lapangan, ya, dicoba dengan diberi kelapangan sedikit. Ketika hatinya mulai lalai karena terbuai ke lapangan itu, disempitkan lagi. Terus menerus Allah ulang sampai dilebarkan pun ataupun dilapangkan pun kehidupannya, koneksinya tetap jalan gitu. Ya hanya itu aja sih sebenarnya. Kemudian terakhir hadis riwayat Abid bin Humaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, jadi Allah sudah siapkan jalan keluarnya tapi belum diberikan gitu. Tapi ketika orang itu bisa bersabar, baru Allah turunkan jalannya gitu. Baru Allah bukakan, baru Allah jadikan gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.